Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sisanti, NPM 19010510110, jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mandi dan tata caranya pada mata kuliah fikih ibadah. Mandi adalah meratakan air yang suci pada seluruh badan dengan disertai oleh niat. Sedangkan menurut istilah Al-Jaziri dalam bukunya yaitu Al-Fiqhu Al-Mazahib Al-Arba'ah mengemukakan bahwa mandi adalah meratakan atau mengalirkan air yang suci untuk seluruh tubuh yang telah ditentukan oleh syara. Adapun hukum yang disyariatkan dalam mandi terdapat pada potongan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahharu, yang artinya jika kamu dalam keadaan junub atau hadas besar maka bersucilah. Dan adapun firman Allah tentang mandi terdapat pula pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidzi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari menyetubuhi seorang wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci, setelah berhenti haid atau setelah mandi. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pada potongan dan surah di atas telah dijelaskan kepada kita bahwa mandi itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang tidak sedang bersuci. Adapun sebab yang mewajibkannya mandi yaitu seperti bersetubuh, terhentinya darah haid dan nifas, keluar mani, mati atau orang yang meninggal dunia, dan orang kafir masuk Islam. Pada bagian bersetubuh terdapat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum baina su'abiha al-arba'i summa jahadaha faqad wajabal huslu alaihi wa illam yangzil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antaramu duduk di antara dua kaki dan dua tangan perempuan, kemudian menyetubuhinya, maka sungguh telah wajib mandi sekalipun tidak mengeluarkan mani. Dapat kita pahami tentang hadis tersebut bahwa barang siapa yang telah melakukan persetubuhan, maka hukumnya wajib mandi baginya. Yang kedua, terhentinya darah haid dan nifas. Tentang terhentinya darah haid dan nifas, yaitu darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan dan tidak pula karena sakit. Dan haid biasanya terjadi pada setiap bulan yang dapat disebut dengan menstruasi. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar menyertai dan mengiringi kelahiran bayi, yaitu pasca lahirnya sang bayi. Wanita yang kedatangan haid atau nifas menurut kesepakatan ulama diwajibkan mandi setelah berhentinya darah tersebut. Sedangkan darah wiladah ialah darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya sang bayi. Tentang terhentinya darah haid dan nifas terdapat
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Anna Fatimata bita Abi Hubayshi kanata tustahadu fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika arakun walaysat bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fada'i shalah fa idza adbarat faghsili wasili rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh berpenyakit istihadah. Karenanya ia bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, itu peluh bukan darah haid. Apabila datang haid, tinggalkan sholat, dan apabila selesai haid, maka mandilah dan sholatlah. Dapat kita pahami tentang terhentinya darah haid dan nifas, kita wajib melakukan mandi wajib bagi kita apabila telah terhentinya darah tersebut. Kemudian keluar mani. Keluar mani yang disertai syahwat, artinya dalam keadaan kondisi sehat, sama adakah pada waktu bersetubuh ataupun pada waktu lainnya. Para ahli fikih dari golongan Hanabilah menetapkan bahwa kewajiban mandi itu semata-mata disebabkan karena keluar mani, tanpa mempertimbangkan apakah keluarnya itu karena persetubuhan, ihtilam, sengaja ataupun tidak sengaja, karena ciuman, karena penyakit atau sejenisnya, sehingga keluar mani dengan sendirinya. Kewajiban mandi ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Anna Ummu Sulaimin qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'atil ghuslu idza hatlamat. Qala na'am idza ra'atil ma. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya bahwa Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran, maka apakah wajib atas perempuan apabila mimpi? Nabi menjawab, wajib apabila ia melihat atau mengeluarkan mani. Yang selanjutnya yaitu mati atau meninggal dunia. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka wajib dimandikan. Hukum wajib ini telah ijma' para ulama, yang demikian disebutkan dalam fikih sunnah. Terdapat golongan mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa memandikan mayat Islam hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan cara memandikan jenazah itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Atiyah yang berbunyi, An Ummu Atiyati dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu qala sallallahu alaihi wasallam iksalnaha salasan aw khamsan aw aksara min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wasidrin waj'alna fil akhirati kafura. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ummu Atiyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah masuk kepada kami yang sedang memandikan putri beliau. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, jika kamu pandang lebih baik, yaitu dengan air atau daun bidara, dan jadikanlah atau berikanlah yang terakhir dengan kapur barus. Sedangkan orang kafir masuk Islam. Mengenai orang kafir masuk Islam, ahli fikih mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan mandi bagi setiap orang kafir bila telah masuk Islam ataupun mu'alaf, sama adakah ia dalam keadaan junub maupun tidak. Hal ini karena Rasulullah SAW menyuruh membandikan Qais bin Asim yang baru menyatakan keislamannya,
sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Khamsah, kecuali Ibnu Majah yang berbunyi, An Qais bin Asimi annahu aslama fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahtasila bima'in wasidrin, rawahul khamsah illa Ibnu Majah. Artinya, dari Qais bin Asim bahwa dia masuk Islam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi dengan air dan daun bidara. Seiring dengan hadis tersebut, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang berbunyi, Inna Sumamata aslama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi ila haiti bini fulana muruhu ayyahtasila, rawahu Ahmad. Artinya, bahwa Sumamah masuk Islam, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, bawalah Sumamah ke tembok pagar kabilah Fulam, suruhlah ia untuk mandi. Dan adapun macam-macam mandi sunnah, yaitu seperti mandi pada hari Jumat. Karena mandi pada hari Jumat yaitu disunahkan kepada seorang muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Yang kemudian mandi menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandi tatkala hendak ihram haji atau umrah, mandi sehabis memandikan mayat, dan mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Adapun syarat-syarat mandi yaitu niat. Niat, jika seorang muslim akan melakukan mandi wajib, maka baginya dapat membaca niat terlebih dahulu. Niat tak wajib dilafadzkan menggunakan bahasa Arab, melainkan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa daerah bagi orang tersebut. Adapun niat dalam bahasa Arab yaitu berbunyi nawaitul khusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuh atau menyiram badan, menghilangkan najis pada tubuh dengan sabun, dan kemudian meratakan air ke seluruh bagian tubuh termasuk sela-sela dan lipatan. Adapun tata cara mandi wajib yaitu sebelumnya berwudu, bersiwak ataupun menggosok gigi. Niat seiring dengan mengalirkan air dari kepala, siram bagian bahu kanan dan bahu kiri, meratakan air dengan tangan kanan yang sudah bersih, hindari menyentuh kemaluan. Yang kemudian membersihkan kemaluan dan anus, ulangi hingga 3 kali. Kemudian berpindahlah ke tempat yang lebih kering untuk membasuh kedua kaki seperti membasuh kaki saat berwudu. Kemudian menutup aurat dan setelahnya membaca doa yang sama seperti doa setelah berwudu. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada materi mandi dan tata caranya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat kepada kita semua, baik bagi saya dan bagi para pendengar semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.